Jauh di masa depan, kemajuan teknologi membuat manusia mampu pergi keluar angkasa dan menjajah planet-planet lain. Sebuah perusahaan militer yang bernama Exor diutus untuk melakukan terraformasi di sebuah planet tandus agar bisa dihuni manusia. Di planet ini, Exor menciptakan sebuah kota yang bernama Osiris. Selain itu, Exor juga mengelola penjara yang menampung para penjahat dari bumi dan menyuruh para tahanan melakukan kerja paksa untuk membangun planet ini. Di bumi, seorang perawat yang bernama Sai terkejut saat merawat korban kecelakaan. Ternyata korban itu adalah istrinya yang sekarat. Sai juga diberitahu kalau putrinya tewas di lokasi kecelakaan. Perawat yang lain berusaha menenangkan Sai yang histeris karena melihat istrinya sedang sekarat. Beberapa saat kemudian, istri Sai akhirnya meninggal. Sai yang dipenuhi emosi kemudian pergi menemui pelaku penabrak keluarganya yang juga sedang dirawat. Sai pun mencekik orang itu hingga tewas dan alhasil Sai pun ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pembunuhan. Pengacara memberitahu Sai kalau dia tidak bisa membantu banyak karena Sai terbukti bersalah. Sai akan dikirim ke penjara yang dikelola oleh Exor di sebuah planet tandus di luar angkasa. Singkat cerita, 2 tahun kemudian di planet tandus yang dikelola oleh Exor, para petinggi Exor tinggal di sebuah pesawat terapung raksasa yang bernama Flotilla. Orang yang bertanggung jawab mengawasi pembangunan planet ini adalah Letnan Ken. Sebelum bekerja di sini, Ken adalah seorang petinggi militer di bumi. Namun dalam misi terakhirnya, sebuah kesalahan membuat semua anak buah Ken tewas. Petinggi militer menyalahkan Ken atas peristiwa itu. Namun karena Ken memiliki prestasi yang gemilang, Ken tidak dihukum melainkan dipindahkan untuk bekerja menjadi petugas Exor mengawasi pembangunan planet tandus itu. Hal ini membuat Ken berpisah dengan istrinya. Ken juga mengajak putri satu-satunya yang bernama Indi tinggal di planet tandus ini. Karena Indi dilarang ikut ke pesawat Flotilla, Indi akhirnya tinggal dengan seorang perawat di dalam kota Osiris. Saat libur akhir pekan, Ken selalu mengajak Indi jalan-jalan mengelilingi planet menggunakan sebuah pesawat. Ken juga mengajari Indi menembak menggunakan bazooka. Ken lalu mengajak Indi memeriksa bunker yang baru saja dia bangun. Indi pun bingung kenapa Exor membangun bunker di planet sepi seperti ini. Ken pun menjelaskan kalau Exor selalu membangun bunker di setiap planet yang dijajah untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Setelah mengunjungi bunker, Ken mengantar Indi kembali ke kota Osiris karena dia harus kembali bekerja di Flotilla. Di dalam penjara, Sai yang sudah ditahan selama 2 tahun di sini mengajak kedua temannya Finn dan Kreat untuk kabur dari penjara ini. Sai akhirnya sadar kalau mereka tidak akan pernah dibebaskan dari tempat ini. Mereka akan terus dipaksa untuk bekerja membangun planet ini sampai mereka mati. Sai mendapat informasi dari tahanan lain kalau mereka bisa kabur dari sel isolasi, namun tahanan itu lupa sel isolasi yang mana. Sai pun berencana membuat keributan agar mereka dan teman-teman yang lain bisa mengisi semua ruang isolasi. Siapa tahu salah satu di antara mereka berhasil keluar dan kemudian membebaskan yang lainnya. Finn lalu mengajak Bostock dan anak buahnya untuk menjalankan misi ini. Bostock pun setuju karena dia juga sudah muak di tempat ini. Awalnya Kreat menolak karena hal ini sangat beresiko. Mereka bisa saja mati di tempat ini. Kreat juga pernah mendengar kabar beberapa orang yang masuk ke dalam ruang isolasi tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Finn kemudian berkata, cepat atau lambat mereka juga akan mati di tempat ini. Kreat pun akhirnya bersedia ikut dalam misi ini dan tanpa basa-basi, tak ada angin tak ada hujan, Sai pun langsung menghantam salah satu napi yang sedang makan. Alhasil situasi pun menjadi kacau. Semua orang bertarung satu sama lain. Kepala sipir Morden bersama beberapa penjaga kemudian datang. Kreat lalu membunuh seorang narapidana, membuat Morden memerintahkan para penjaga menangkap para narapidana dan memasukkan mereka ke dalam ruang isolasi. Sesuai rencana Sai, dia dan teman-temannya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sel itu seperti berada di dalam roda yang terus berputar. Di saat narapidana lain berteriak meminta dikeluarkan, sel yang dihuni oleh Bostock ternyata bisa dijebol. Bostock pun langsung mengotak-atik sistem pengamanan sel untuk kabur. Morden kemudian datang, dia menyuruh anak buahnya untuk membawa anak buahnya untuk membawa Finn dan Sai keluar menuju suatu tempat. Finn dimasukkan ke dalam sebuah kandang besi sendirian, sementara Sai juga bernasib sama, tapi di ruangan yang berbeda. Finn kemudian mendengar sesuatu, ternyata itu adalah sosok monster yang mendekat. Monster itu menjulurkan lidah menusuk leher Finn. Finn pun langsung ambruk kesakitan. Serangan barusan langsung menginfeksi tubuh Finn, membuat Finn bermutasi. Di ruangan lain, Sai mendengar jeritan Finn. Morden yang ada
ada di samping Sai lalu menjelaskan kalau menjajah sebuah planet bukan pekerjaan yang mudah. Kadang-kadang mereka harus menghadapi makhluk penghuni asli planet itu. Morden juga menjelaskan kalau penjara ini bukanlah penjara biasa, melainkan sebuah laboratorium penelitian. Di sini Exor melakukan penelitian menciptakan makhluk luar biasa untuk membantai makhluk penghuni asli planet sebelum manusia datang menjajah. Morden memberitahu kalau Finn sudah diubah menjadi monster dan sebentar lagi saya akan mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba lantai di bawah saya terbuka. Ia terperosok ke bawah. Ternyata di bawah Bostock sudah berhasil mengotak-atik sistem untuk melepaskan saya dan yang lainnya. Bostock lalu memberikan baju ganti serta ID palsu kepada saya. Kreat pun kemudian datang ke sana. Kreat memberitahu kalau dia juga sudah membobol semua penjara. Kreat bahkan tidak sengaja membuka kandang yang berisi monster-monster. Seketika suasana penjara pun menjadi kacau karena monster-monster itu mengamuk menginfeksi semua orang. Sai, Bostock, dan Kreat memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur dari penjara. Di dalam ruangan, Finn yang sudah berubah menjadi monster mendatangi Morden dan langsung menyerangnya. Di luar, setelah Sai, Kreat, dan Bostock berhasil keluar, Bostock dan Kreat mengajak Sai ikut dengan mereka ke ibu kota Osiris. Namun Sai menolak, dia ingin pergi sendirian. Sai pun berjalan pergi sendirian. Keesokan harinya, Ken mendapat kabar kalau penjara yang dikelola oleh Exor diserang oleh monster yang sangat berbahaya. Ken berusaha menghubungi putrinya, namun jaringan telekomunikasi terputus. Di ruang lain, Kolonel Michael menemui pemimpin Exor yang bernama Jenderal Linex. Michael meminta solusi mengenai kekacauan yang terjadi dalam penjara karena cepat atau lambat monster itu akan menyerang kota dan merubah semua orang yang ada di kota menjadi monster. Kolonel Michael menyarankan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat sebanyak mungkin, lalu mereka kembali ke bumi dan mengakui kesalahan mereka. Namun Linex menolak rencana itu. Jika Exor ketahuan telah melakukan eksperimen merubah para tahanan menjadi monster, mereka akan menghadapi hukuman berat dari pemerintah bumi. Tak hanya itu saja, karena kekuatan militer Exor terlalu besar, tidak menutup kemungkinan akan terjadi peperangan antara pihak yang mendukung Exor dan pihak yang bertentangan dengan mereka. Hal itu akan membuat semua petinggi Exor disalahkan selamanya sampai anak cucu mereka. Linex pun menyuruh Michael menyiapkan rapat dengan semua petinggi Exor sekarang juga. Ken kemudian datang ke rapat di hadapan semua orang. Linex menyampaikan kalau penjara telah dibobol. Bukannya memberitahu kejadian sebenarnya, Linex malah berbohong. Dia berkata kalau para napi telah mencuri sampel virus mematikan dan saat ini sedang bergerak menuju kota untuk menyandera semua warga kota dengan virus mematikan itu. Linex lalu memutuskan untuk mengaktifkan protokol sterilisasi planet dengan membunuh semua orang yang ada di permukaan planet menggunakan bom nuklir dalam 24 jam ke depan. Mendengar hal ini, Ken pun syok karena anaknya masih ada di ibu kota Osiris. Setelah semua anggota rapat pergi, Linex memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi semua karyawan Exor. Jangan sampai ada satu orang pun yang pergi dari pesawat induk Flotina ini. Di dalam kamarnya, Ken berusaha menghubungi anaknya, namun tidak bisa karena sistem komunikasi telah terputus. Ken lalu mencoba mencari informasi mengenai kerusuhan di dalam penjara, namun sistem tidak bisa memberikan informasi apa-apa karena bersifat rahasia. Ken pun mulai curiga. Ken lalu menemui Michael untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena putrinya saat ini ada di kota Osiris. Michael yang merupakan sahabat baik Ken pun akhirnya buka mulut. Michael yang memberitahu kalau selama ini Exor melakukan eksperimen rahasia merubah para tahanan menjadi monster yang nantinya akan digunakan untuk menetralisir planet jajahan mereka. Linex berniat memusnahkan semua orang yang ada di permukaan planet untuk menyembunyikan eksperimen ini dari semua orang. Michael memberitahu sebentar lagi hanggar pesawat akan ditutup. Michael menyuruh Ken bergerak sekarang juga jika ingin menyelamatkan anaknya. Ken pun langsung kabur membawa pesawat tempur pergi dari flotila, namun dia dikejar oleh pesawat tempur lainnya. Pesawat itu menembaki pesawat yang dinaiki Ken. Dengan susah payah, Ken berusaha menghindari tembakan demi tembakan. Ken lalu membelokkan pesawatnya dengan curam saat kecepatan tinggi dan berhasil menembaki musuhnya hingga hancur. Namun aksi ini membuat tubuh Ken tidak tahan dengan tekanan dan akhirnya pingsan. Pesawat pun jatuh tak terkendali. Untung saja Ken bisa sadar kembali. Dia langsung menekan kursi pelontar dan membuka parasut. Ken pun akhirnya terjatuh di
sungai. Tiba-tiba seseorang datang memukul Ken hingga pingsan. Orang itu membawa Ken ke pinggir sungai. Ternyata orang yang menolong Ken adalah Sai. Setelah Ken sadar kembali sambil menodongkan pistol, Sai bertanya kenapa Ken datang ke sini. Ken pun memberitahu Sai kalau 24 jam lagi pihak Exor akan meledakkan nuklir membunuh semua orang di planet ini. Ken meminta tolong kepada Sai membantunya pergi ke kota untuk membawa putrinya pergi dari sini. Awalnya Sai menolak untuk membantu. Ken pun memberitahu kalau dia memiliki akses untuk masuk ke dalam bunker perlindungan. Jika Sai mau membantunya, nanti setelah mereka menjemput putrinya, Ken akan mengajak Sai untuk berlindung di dalam bunker itu. Mendengar hal ini, Sai pun akhirnya bersedia membantu. Setelah beberapa saat berjalan, Ken dan Sai lalu melihat sebuah bis yang dilengkapi armor parkir di depan sebuah bar. Mereka berdua pun masuk ke dalam bar untuk mencari tahu siapa pemilik bis itu. Ken bertanya kepada bartender siapa pemilik bis yang berada di luar. Bartender memberitahu kalau pemiliknya adalah sepasang kekasih bernama Billy dan Gibb yang sedang teler. Bartender menyarankan untuk jangan mengganggu mereka berdua saat sedang teler karena mereka berdua berbahaya. Namun karena tidak ada waktu lagi, Ken tetap menemui Billy dan Gibb. Belum juga berbicara, Gibb langsung menempelkan pisau ke leher Ken. Sai kemudian datang menghampiri sambil membawakan Billy minuman. Billy pun menjadi tenang. Sai berkata kalau mereka berdua meminta bantuan Billy untuk mengantar mereka ke kota menggunakan bis. Sebagai bayarannya, Ken bersedia membayar $20.000. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Ken pun terpaksa mengiyakan. Billy pun bersedia membantu, namun sebelum itu Gibb menyuruh Ken menghirup sesuatu hingga teler dan kemudian menyuruhnya melemparkan pisau ke arah target. Di luar dugaan, meskipun teler, Ken tetap bisa melempar pisau dengan tepat. Billy pun menjadi senang. Sai lalu mengatakan kalau mereka juga membutuhkan senjata. Gibb pun menyuruh Sai tidak usah khawatir karena mereka tahu penjual senjata di dekat sini. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat penjual senjata yang bernama Hopper dan Mendel. Ken langsung membeli semua senjata yang ada di sini. Hopper pun meminta bayaran $30.000. Tanpa pikir panjang, Ken langsung membayarnya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah Ken dan yang lain pergi, Hopper dan Mendel pun senang karena mereka berdua baru saja mendapatkan rejeki nomplok. Tiba-tiba Hopper melihat sesuatu bergerak di luar. Ternyata di luar kawanan monster sudah mengepung tempat itu. Hopper dan Mendel pun langsung menembaki monster-monster yang datang. Setelah peluru habis, mereka berdua kebingungan karena semua senjata yang ada di sini sudah dijual kepada Ken. Hopper dan Mendel pun akhirnya tewas diserang para monster. Di dalam bis, Ken memberitahu Billy dan Gibb mengenai serangan monster dan rencana Exor yang akan meledakkan tempat ini 4 jam lagi. Jika Billy dan Gibb mau membantunya menolong anaknya, Ken berjanji akan mengajak Billy dan Gibb ikut berlindung di dalam bunker. Billy pun menyuruh Ken tidak usah khawatir karena sebentar lagi mereka akan sampai di kota Osiris. Sai lalu berkata kalau dia memperkirakan saat ini monster pasti sudah menyerang kota. Billy lalu bertanya bagaimana jika anak Ken ternyata tidak selamat. Ken menjawab selamat atau tidak, Ken tetap akan menemuinya di kota. Singkat cerita, sesampainya di kota Osiris, mereka melihat keadaan kota sudah porak-poranda akibat serangan para monster. Petugas keamanan berusaha menembaki monster-monster yang berkeliaran. Banyak penduduk kota yang sudah terinfeksi dan berubah menjadi monster. Di dalam bis, Ken berkata kalau dia dan saya akan masuk ke dalam apartemen, sementara Billy dan Gibb tetap di sini untuk melindungi bis. Ken dan saya pun langsung bergerak pergi masuk ke dalam apartemen. Ken lalu bertemu dengan tetangganya yang sedang berjaga di atas tangga. Ken bertanya apakah orang itu melihat Indi putrinya. Orang itu menjawab kalau dia sudah mengetuk pintu apartemen Indi namun tidak ada reaksi apapun. Di luar, Billy terkena ledakan bom. Gibb pun langsung membawanya masuk ke dalam bis itu. Di dalam apartemen, Ken dan saya masuk ke dalam apartemen Indi. Di dalam, mereka melihat lubang menganga dan jasad seseorang tergeletak di lantai. Ken pun langsung lemas mengira kalau itu adalah jasad putrinya. Tiba-tiba dari dalam lemari Indi keluar dan langsung memeluk ayahnya itu. Ken pun lega karena putrinya masih hidup. Ken lalu memperkenalkan Sai kepada Indi dan mengatakan kalau Sai adalah orang yang baik yang akan membantu mereka. Ken lalu mengajak mereka bergegas keluar, namun saat akan turun mereka melihat monster ada di bawah.
Mereka pun akhirnya balik naik ke atap. Indy lalu melihat ada bis tepat di bawah mereka. Tanpa pikir panjang, saya langsung menggendong Indy dan kemudian melompat mendarat tepat di atas bis. Di saat Ken ikut melompat, dia hampir terjatuh. Saya pun langsung menariknya. Mereka lalu berteriak menyuruh Gibb membuka pintu atas bis. Gibb pun langsung membukanya. Ken, saya dan Indy pun akhirnya berhasil masuk. Gibb pun langsung menjalankan mobil pergi dari kota itu. Saya lalu melihat jasad Billy yang sudah tewas. Saya langsung menutupi tubuh Billy dengan sebuah kain. Di sini Ken meminta maaf kepada Indy karena dia tidak bisa menjadi ayah yang baik dan meminta maaf karena dia tidak bisa selalu ada di sisi putrinya itu. Indy pun menyuruh ayahnya jangan bersedih. Indy tetap menyayangi ayahnya apapun yang terjadi. Ken kemudian memberitahu Gibb arah menuju bunker. Dia juga memberitahu kode keamanan untuk membuka bunker kepada semua orang yang ada di dalam bis itu. Di dalam Flotina, Jenderal Linux mendapat laporan ada sebuah bis yang bergerak mendekati bunker. Linux pun memerintahkan petugas untuk membunuh siapapun yang masuk ke dalam bunker itu. Di dalam bis, Ken menyuruh Gibb untuk tancap gas karena 5 menit lagi bom nuklir akan diledakkan. Tiba-tiba sebuah pesawat tempur mendekati mereka. Ken langsung menyuruh Indy berlindung di bawah kursi bis. Seharusnya mereka harus berbelok untuk menuju bunker, namun Ken menyuruh Gibb untuk tetap lurus guna mengelabui pesawat itu. Setelah melihat kalau bis itu tidak menuju bunker, pesawat itu kemudian pergi. Ken langsung menyuruh Gibb putar balik ke arah bunker. Tiba-tiba pesawat yang tadi muncul lagi. Saya berusaha memberitahu Ken namun terlambat. Pesawat itu menembaki bis membabi buta. Gibb pun tewas terkena tembakan. Setelah selesai menembaki bis, pesawat itu kemudian pergi dari sana. Saya dan Indy berhasil selamat, namun Ken tewas terkena tembakan. Indy pun histeris melihat ayahnya itu sudah tewas. Namun karena tidak ada waktu lagi, saya langsung menggendong Indy keluar dari dalam bis dan berlari menuju bunker. Di saat akan memasuki bunker, mereka melihat monster ada di sini. Saya pun menyuruh Indy terus berlari menuju bunker sambil menghindari monster dari belakang. Namun sayangnya monster itu berhasil menginfeksi saya. Saya lalu menembaki monster itu hingga tumbang. Indy kemudian membuka pintu bunker. Indy dan saya akhirnya berhasil masuk tepat waktu sebelum bom nuklir diledakkan. Saya pun merasa kesakitan karena tubuhnya akan mulai bermutasi. Sadar kalau dia akan berubah menjadi monster. Saya pun meminta Indy memberinya sebuah pisau. Namun Indy menolak. Indy tidak ingin saya melukai dirinya karena Indy akan kesepian. Sambil menangis, Indy berkata, bukankah saya sudah berjanji kepada ayahnya akan melindungi dirinya. Indy tidak bisa hidup sendirian karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. 1 tahun kemudian, 2 orang petugas datang untuk mengecek bekas ledakan. Mereka berdua terkejut melihat Indy yang masih hidup. Tiba-tiba dari belakang monster membunuh salah satu petugas dan menahan petugas yang satunya. Indy kemudian mendekati petugas itu. Indy berkata, apakah pesawat induk Flotina masih berada di sini? Petugas itu memberitahu kalau Flotina masih ada di sini, namun sebentar lagi akan kembali ke bumi. Indy lalu bertanya apa yang pihak Exor laporkan kepada bumi mengenai peristiwa di planet ini. Petugas itu mengatakan kalau Exor melaporkan ada pemberontakan di penjara dan para napi menyabotase reaktor nuklir meledakkan planet ini. Indy pun marah karena dia tahu kejadian yang sebenarnya. Indy lalu menyuruh petugas itu membawa dirinya dan monster yang ada di sini masuk ke dalam pesawat Flotina tanpa diketahui. Jika menolak, Indy mengancam akan menyuruh monster itu untuk membunuhnya. Petugas yang ketakutan itu pun akhirnya bersedia menuruti kemauan Indy. Petugas itu membawa Indy dan monster masuk ke dalam pesawat menuju Flotina. Petugas itu terkejut melihat Indy bisa berkomunikasi dengan monster menggunakan bahasa isyarat dan mereka berdua bahkan saling bergandengan tangan. Ternyata monster itu adalah saya yang sudah berubah. Indy memberitahu saya kalau mereka berdua akan membalas dendam dan film pun selesai.